Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Bang Haji, energinya sangat luar biasa ya karena kita hari ini akan berbicara terkait dengan celebrating creativity ya. Jadi merayakan kreativitas dan memberdayakan society. Baik, izinkan saya untuk di sesi pertama ini, saya Rido Briliantoro saat ini diamanahi sebagai asisten manajer pengembangan dan kerjasama di Inkubator Bisnis Teknologi Untan. Dalam kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita akan masuk ke dalam sesi pertama ini yang bertemakan tentang aktivasi bisnis kreatif berbasis ekosistem lokal berdampak ya. Dan sudah hadir Kang Ais ya, atau lengkapnya adalah Faris Prima Fadilah. Kang Ais, halo. Halo, selamat pagi Bang Rido. Bagaimana kabarnya Bang? Siap, alhamdulillah baik. Gimana di Eh, Bandung? eh, ini di Bandung suasananya lagi manja banget nih. Mendung-mendung gimana gitu. Nah, Kang Ais nih, yang menarik dari Kang Ais itu adalah bagaimana sebenarnya tadi base-nya tuh di Bandung, tapi nanti Kang Ais kayaknya bakal cerita bagaimana dia dan tim, terutama di the local enablers itu bisa mengaktifasi ataupun kalau yang saya pernah tahu itu adalah meredefine ekosistem lokal di Bali. Nah, ini sangat menarik karena seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya Bali itu kan terkenal dengan yang namanya sisi pariwisata dan keindahan alam gitu kan. Nah, teman-teman dari The Local Enablers itu masuk dengan sebuah konsep ekonomi kreatif gitu. Dan itu bermula ketika hadirnya pandemi di Bali ya, yang waktu itu sangat memukul perekonomian Bali ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama ya paparan dari Kang Ais, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Bang Rido ya. Tadi sempat kepleset manggil Bang Aji jadi Kang Aji nih karena kebetulan apa namanya lama di Bandung ya. Tapi luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Bang Dani, saya mohon izin duluan nih menyampaikan cerita apa yang kemudian bisa mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya di Pontianak. Perkenalkan, saya Faris Prima Fadilah atau biasa dipanggil Ais, karena di Bandung biasa dipanggil Kang Ais gitu ya, tapi sempat juga pada saat di tengah pandemi kita pergi ke Bali selama 2 bulan, itu jadi dipanggilnya Beli Ais, ya pokoknya bebas ya mau dipanggil siapa. Salam kenal, senang sekali bersama teman-teman semuanya di Pontianak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa langsung hadir secara langsung di Pontianak. Tapi nggak apa-apa kalau katanya Bang Aji kita lewat jalur udara dulu nanti sebelum kita pakai jalur darat. Saya akan sharing teman-teman semuanya terkait dengan cerita kami di The Local Enablers dan Discovery Project, dua anak-anak muda yang kemudian dilepas liarkan di Bali, tapi kemudian bisa menghasilkan karya yang sampai hari ini masih kemudian bergerak. Oke, saya akan mulai dulu. Ini sudah terlihat secara jelas kah share screen yang saya sudah share? Siap, sudah, Kang. Sudah ya? Oke. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kami namakan sebagai Karya Muda Indonesia, karena yang berkaryanya yang muda untuk Indonesia. Aktivasi ekosistem inklusif di berbagai daerah di Indonesia dalam membawa dampak yang berkelanjutan. Nah, ini adalah sebuah framework yang kami gunakan, yaitu dengan pendekatan design thinking, di mana ini adalah, kalau teman-teman tahu, ini adalah namanya double diamond. Di sini ada 2 diamond ya, atau belah ketupat. Ada 2 belah ketupat, di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama itu memahami, lalu yang kedua itu mencipta. Sehingga yang kami hasilkan, yang kita hasilkan dari framework ini adalah sebuah solusi yang kontekstual dan menjawab permasalahan solusinya. Karena kita datang nggak langsung bawa solusi, tapi justru mencoba memahami terlebih dahulu apa kemudian yang terjadi. Sama seperti yang dilakukan di Bali, 1 bulan pertama, karena kita di sana 2 bulan, 1 bulan pertama habis waktunya untuk kemudian memahami dan menjadi masyarakat Bali. Andai saya menjadi masyarakat Bali, apa yang kemudian saya rasakan selama tengah pandemi COVID-19 dan apa harapan yang kemudian tumbuh dari di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu kemudian yang kami ciptakan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, baru kita mencipta. Di 1 bulan kedua itu habis waktunya untuk bergagasan dan kemudian menemukan bahwa bentuk komunitaslah yang
dibutuhkan oleh masyarakat Bali. Nah, cerita lebih lanjutnya nanti akan kita ceritakan lebih dalam lagi bahwa ini adalah pendekatan yang kemudian kalau saya sih selalu bilangnya overpower ya atau OP nih. Kalau misalkan teman-teman masih banyak yang suka main game, OP nih ada hero yang OP gitu ya atau overpower. Nah, ini adalah cara pikir yang overpower teman-teman yang membawa kami berkeliling Indonesia dan meluaskan dampak yang kemudian kontekstual dan menjawab tantangan pada masyarakat tersebut. Oke, kita akan mulai bahwa dalam melakukan sebuah perubahan ini adalah apa namanya sebuah grafik yang kami ambil dari Everett Rogers ya. Dan ini adalah proses difusi inovasi di mana pada saat kita melakukan sebuah perubahan tentunya nggak bisa langsung ngajak 100% populasi, tapi justru itu adalah hal yang nanti aja dulu deh kita simpen, tapi yang justru kita kejar itu adalah para inovator. Nah, saya yakin di sini 67 orang yang hadir di sini adalah para inovator yang sebenarnya mungkin jumlahnya nggak banyak dari 100% populasi yang ada di Pontianak ataupun di Indonesia. Tapi memang dalam melakukan perubahan, justru kita hanya perlu di awal itu mengumpulkan 2,5% dari populasi yang ada gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan perubahan di kelas ya, kita selalu bercerita di kelas-kelas di Universitas Pajajaran, kebetulan kita di Universitas Pajajaran, itu dari 50 anak yang kemudian mengikuti kelas kewirausahaan, tapi yang jadi wirausahanya cuma 2 sampai 3 itu adalah proses keberhasilan kita justru. Karena yang kita targetkan juga bukan langsung kepada 100% populasi. Nah, setelah nanti 2,5% yang sudah kekumpul nih ya, nanti teman-teman yang hadir di sini pastinya cerita dong kepada teman-teman yang lain, baru kita incer early adopters-nya atau orang-orang yang secara apa namanya sukarela dia itu mau mengadopsi apa yang kemudian kita akan lakukan dalam pergerakan perubahan ini. Nah, itu juga nggak perlu banyak-banyak kok. Itu cuma cukup 13,5% aja dari populasi, sehingga nanti para inovator dan early adopters itu kemudian apa namanya, meluaskan gitu ya, kayak apa namanya, kayak virus gitu ya. Jadi hanya dari sedikit orang terus kemudian nanti akan merembet ke semuanya. Nah, tapi memang di tengah-tengah dalam early adopters ke early majority ini ada jurang nih namanya yang perlu sama-sama kita manage bersama untuk sama-sama bisa sampai ke 100% populasi. Nah, ada yang menarik sebenarnya 16% yang di akhir itu adalah laggards ya, di mana kadang-kadang kalau kita ini pasti pernah banget dirasakan sama para inovator yang kemudian punya sebuah konsep yang bagus, tapi banyak orang juga yang kemudian apa namanya ya, mmm, skeptis gitu terhadap perubahan. "Ah, lu ngapain sih? Ah, kamu ngapain sih capek-capek bikin perubahan," dan lain-lain. Nah, itu adalah orang-orang yang pasti ada dalam sebuah, proses perubahan. Oleh karena itu sebenarnya kita nggak memusingkan mereka di awal, tapi justru disisain dulu di akhir supaya mereka nanti sudah akan menghadapi society yang berubah karena mayoritas kemudian sudah mengikuti pergerakan perubahan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam melakukan proses perubahan, jangan langsung capek-capek ke 100% populasi, Mas Aji. Nanti kita akan coba buat pergerakan di Pontianak, kita coba incar dulu para inovator yang udah kumpul di hari ini, kita kumpulin lagi. Nanti setelah itu baru kita cari early adopters-nya. Baru nanti proses perubahan atau inovasi itu akan terjadi sebagaimana mestinya. Nah, itu ada di manage. Nanti akan ada caranya, tapi sebelum itu kita akan cerita dulu tentang sebuah proses kreatif yang kemudian menghasilkan pergerakan yang hingga hari ini tetap bergerak. Teman-teman bisa lihat di Instagram baliinisiatif.hub ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sana pergerakan masyarakat Bali dalam menginisiasi ekosistem ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini adalah kisah perjalanan kami di mana kita menemukan bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang mana Bali itu adalah sebuah daerah yang sebagian besarnya perekonomian itu ditunjang oleh pariwisata. 54% sektor ekonomi Bali ditunjang dan dikontribusikan oleh sektor pariwisata. Jadi kebayang pada saat pariwisata roboh di tengah pandemi COVID-19 ya, bagaimana kemudian ekonominya begitu berpengaruh pada Bali sehingga mengalami kontraksi ekonomi pada triwulan 4 tahun 2020 sebesar minus 12,21% menurut data dari BPS. Nah, di itu juga hal tersebut juga bersamaan dengan penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang begitu drastis menyebabkan ekonomi Bali melumpuh. Nah, pandemi COVID-19 ternyata begitu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat Bali yang memanfaatkan sebagian besar perekonomiannya pada pariwisata. Kami di sana pada saat 1 bulan pertama
memimpikan, wah berangkat ke Bali nih, kayaknya seru nih, kayaknya rame nih. Tapi pada saat sampai sana, betul-betul beda dari apa yang kami bayangkan. Karena di 2016 juga sempat ke Bali, tapi di 2020 kembali ke Bali dan merasakan vibes yang berbeda karena pada saat di tengah tahun 2021 itu Bali mengalami kontraksi ekonomi yang parah, jalan-jalan di Bali itu sepi, bahkan pantai itu rasanya kayak private beach. Karena betul-betul nggak ada yang kemudian hadir gitu ya, para wisatawan yang kemudian dengan menggerakkan perekonomian Bali. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan dalam cerita kami ada yang perlu langsung ditanyakan, saya boleh langsung diinterupsi ya, langsung raise hand aja. Nah, kita next dulu. Nah, ini adalah data yang kami dapatkan bahwa sebenarnya Bali itu sempat mengalami beberapa kali guncangan ekonomi ya. Tapi justru yang paling parah itu adalah pandemi COVID-19 yang betul-betul langsung anjlok jumlahnya dari penghasilan yang kemudian dihasilkan oleh masyarakat Bali. Ini adalah data dari pengaruh bencana alam terhadap perekonomian Bali. Ada Bom Bali 1, Bom Bali 2, dan letusan Gunung Agung yang sempat malah menggoncang perekonomian Bali, tapi justru pandemi COVID-19 lah yang paling berdampak. Nah, ini juga di bawahnya ada data yang menunjukkan banyaknya wisatawan mancanegara per bulan di Bali menurut pintu masuk ya. Kita bisa lihat tuh jumlahnya banyak nolnya ya, justru banyak nolnya. Dan kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kami, bagi kita di sana selama 1 bulan pertama ya, untuk memahami betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat Bali, apa yang dirasakan masyarakat Bali gitu ya. Betul-betul ngomong sama masyarakat adatnya, sama UMKM-nya, sama dosen-dosen yang ada di sana. Yang kita kemudian lakukan adalah menemukan fakta bahwa masyarakat Bali begitu pusing dan kalang kabut ya kalau bahasanya. Ini kita udah kalang kabut Kang Ais, udah nggak tahu mau ngapain. Kondisinya sudah 1,5 tahun pada saat itu pandemi COVID-19 berjalan, dan kemudian menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana masyarakat Bali ini bisa memulihkan kembali ekonominya akibat pandemi COVID-19 melalui aktivasi ekosistem sektor ekonomi lain. Karena di tengah pandemi, pariwisata begitu terpukul ya, dan rasa-rasanya kita nggak bisa nih terus berpaku pada pariwisata. Nah, oleh karena itu kami melakukan sebuah proses aktivasi ekosistem ekonomi kreatif Bali dengan pendekatan design thinking framework yang telah kami tadi sampaikan di awal. Nah, ini adalah proses yang kami lakukan selama sebenarnya proses langsung di Bali-nya itu 2 bulan, tapi prosesnya tetap kita kawal sampai di awal tahun 2022. Nah, ini adalah prosesnya dilakukan dengan tahapan design thinking untuk menemukan potensi masa depan dan menggagas solusi yang kontekstual dengan nilai lokal daerahnya. Nah, proses ini dilakukan sejak Juni 2021, tahapan-tahapan design thinking yang kita kontekstualisasikan pada 4C ya. Kalau kita di komunitas kreatif selalu kenal dengan 4C nih, connect, collaborate, commerce, dan celebrate. Nah, itu adalah proses yang kami lakukan di Bali. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang kita lakukan justru di awal kita melakukan pemetaan. Ini 1 bulan pertama habis waktunya, bahkan sempat kita juga merasakan betul ya, waktu itu lagi di sebuah desa adat, tapi pada saat itu di hari Jumat kita udah menggunakan kain Bali dan pakai udeng dengan pakai pakaian tradisional Bali, tapi karena hari Jumat harus sholat Jumat yang terpaksa gitu ya menggunakan tetap pakai pakaian Bali. Tapi karena semuanya menutup aurat, jadi ya sudahlah, saya kira juga itu nggak jadi masalah, yang penting kita tetap sholat Jumat. Nah, itu adalah sebuah kisah yang unik karena kita betul-betul bagaimana yang kita lakukan itu adalah menjadi masyarakat Bali di 1 bulan pertama. Oleh karena itu kami mengenali karakteristik masyarakat Bali yang terkena dampak pandemi COVID-19, observasi secara langsung dan melakukan lokakarya, melibatkan 30 orang yang terdiri dari pentahelix, ABCGM, atau nanti kita kembangkan menjadi hexahelix, dibagi dalam nomor dengan tools persona canvas dan konteks maps canvas. Ini adalah tools yang biasanya kami lakukan dan kami gunakan dalam memetakan apa ketakutannya, apa kesempatan yang ada di masyarakat yang akan datang, lalu apa tren negatif yang terjadi, positif trends, apa yang kemudian menjadi kepusingan bagi masyarakat, apa harapannya, dan apa sebenarnya kebutuhan masyarakat Bali. Yang kemudian kami temukan dalam 1 bulan pertama ada 3 sudut pandang yang dapat menjadi dasar inovasi dalam melakukan aktivasi ekosistem ekonomi kreatif. Nah, dulu sebelum kita menemukan ini, kita nggak langsung bilang, nggak langsung nyebut ekosistem ekonomi kreatif, tapi justru 1 bulan pertama itu habis waktunya untuk memahami permasalahannya terlebih dahulu. Kalau dalam design thinking selalu dibilang itu adalah bagaimana proses kita loving the problem atau mencintai masalahnya. Nah,
Tiga sudut pandang ini adalah yang pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas produk lokal dengan inovasi agar dapat beradaptasi dengan kondisi pasar. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam wirausaha. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk membangun akses kepada sumber daya yang diperlukan dalam keberlanjutan wirausaha. Yang kesemuanya kemudian dirangkum oleh kita, oleh tim, kayaknya satu deh jawabannya, yaitu ekosistem ekonomi kreatif. Karena kami melihat selain daripada 3 yang kami tangkap ini, justru lebih banyak lagi yang kalau dalam gunung es itu 3 ini adalah puncak gunung esnya ya, tapi sebenarnya di bawah masih lebih banyak lagi, yaitu bagaimana perasaan masyarakat Bali yang, mereka rasakan untuk kemudian sebenarnya mereka punya potensi yang luar biasa dari budaya yang kemudian masih lekat dan kental di masyarakatnya untuk melakukan proses, berinovasi melalui ekonomi kreatifnya. Oleh karena itu kami bersepakat untuk ya sudah kita buatkan aja ekosistem ekonomi kreatif dengan cara-cara yang pendekatannya adalah design thinking. Nah, ini adalah, setelah kami melakukan proses 1 bulan pertama itu memunculkan perasaan dan, problem statement yang tepat, oleh karena itu kami langsung memunculkan sebuah narasi. Nah, ini nanti, urgensi dari narasi ini saya akan sampaikan di akhir, bahwa memunculkan narasi kita melakukan sebuah gerakan yang bernama Redefining the Future of Bali. Karena rasa-rasanya Bali udah nggak bisa nih begitu berpengaruh atau apa namanya, berpangku tangan pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, kita mendefinisikan ulang bagaimana masa depan Bali tersebut. Nah, kita lakukan proses-proses, ini dengan tahapan pertama yaitu connect. Ini adalah tahapan menghubung-hubungkan, bertemu dengan beragam stakeholder dan mendapatkan data yang kami lakukan ini seperti yang teman-teman lihat di foto sebelah kiri atas dan sebelah kanan atas, melibatkan secara langsung masyarakat Bali, kami hanya sebagai fasilitator, masyarakat Bali lah yang kemudian menentukan bagaimana masa depan mereka akan berada. Nah, yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan berbagai peran atau hexahelix ya, kita selalu bilang dalam, komunitas A, B, C, G, M, F. A-nya itu adalah akademisi gitu ya, B-nya adalah bisnis sektor, bisa perusahaan-perusahaan atau bahkan di skala UMKM, community atau komunitas-komunitas, makanya tadi senang banget dengar bahwa di sini juga ada teman-teman dari komunitas, karena memang komunitas itu justru memegang peranan penting dalam, apa namanya, dalam, proses perubahan dan aktivasi ekosistemnya. Lalu government, dan di sini juga, ternyata tadi Mas Aji juga sempat singgung ada beberapa lembaga pemerintahan yang akan hadir di sini, mudah-mudahan udah langsung jadi ekosistem nih, yang terkoneksi satu sama lain. Lalu media dan agregator atau lembaga-lembaga funding. Nah, ini adalah, yang kami lakukan, petanya adalah ABCGMF, connecting the dots sebenarnya yang kita lakukan. Nah, tahapan, connect atau menghubung-hubungkan menghasilkan sebuah peta sebenarnya, sebuah peta di mana setiap stakeholder kemudian bisa berperan apa sih pada kondisi, masa depan yang diharapkan. Nah, oleh karena itu sebenarnya nanti kalau kita bisa ketemu, kita langsung memetakan aja nih, akademisi bisa berperan di mana, bisnis, komunitas, government, media, dan lembaga-lembaga funding bisa berperan di mana. Dilakukannya juga, beragam dengan cara ya, jadi bisa langsung ketemu atau melakukan lokakarya. Nah, itu adalah tahapan menghubung-hubungkan yang setelah kalau udah terhubung, kita melakukan proses collaborate atau proses mengkolaborasikan. Nah, ini juga dilakukan oleh para banyak stakeholder yang terdiri dari tadi hexahelix yang kemudian menghasilkan sebuah tahapan aktivasi Redefining the Future of Bali sampai tahun 2026 beserta program-program yang diinisiasi dalam apa namanya, dalam proses aktivasinya. Tahapan ini dilakukan dalam menginisiasi kolaborasi dari simpul-simpul yang sudah terhubung sebelumnya dan terpetakan peranannya. Menghasilkan roadmap aktivasi dan narasi besar pergerakan untuk mendefinisikan kembali masa depan Bali beserta program-program besar dan inisiatif-inisiatif kegiatannya. Nah, ide-ide yang muncul ini justru bukan dari kami sebagai apa namanya fasilitator, tapi justru langsung dari masyarakat Bali yang kemudian hanya kami fasilitasi bagaimana cara bergagasannya. Nah, akhirnya di sini baru tersebut tuh, baru keluar, melahirkan gagasan lewat komunitas bernama Bali Initiative Hub atau disingkat BIT-Hub. Nah, ini bahkan kita melakukan proses collaborate ini sampai ke action plan, dari langkah-langkah dari program-program besar yang di-breakdown sampai ke langkah-langkah kecil.
Nah, setelah kemudian melakukan proses collaborate, kita mendapatkan, gagasan yang utuh tentang bagaimana masa depan Bali. Kemudian ada sebuah momentum yang kemudian tercipta, ini adalah pada saat kami kemudian memutuskan me-launching ya, atau, mengenalkan atau commerce ya, Bali Initiative Hub sebagai komunitas yang bertepatan momentumnya karena pada saat itu Pak Erick Thohir datang ke Bali dan melihat pergerakan kami adalah pergerakan yang potensial untuk kemudian menyelamatkan Bali. Oleh karena itu Pak Erick Thohir secara sukarela kemudian, mmm bersedia me-launching, program kami atau Bali Initiative Hub yang langsung dilakukan oleh Kementerian BUMN di Bali. Sehingga pada saat proses ini menjadi proses yang penting karena pada saat itu kami mendapatkan banyak exposure dan dukungan yang lebih besar dari beragam simpul-simpul yang kemudian kami butuhkan untuk melakukan pergerakan. Nah, selanjutnya ini adalah proses celebrate atau proses merayakan ya. Kemudian yang pergerakan ini didukung oleh Kementerian BUMN dalam menjalankan salah satu program unggulan yang kemudian menjadi tonggak awal dari pergerakan yang kami lakukan di Bali yaitu adalah dengan Banjar Creative Space. Jadi kalau di Bali itu ada namanya Banjar-Banjar ya atau kalau misalkan di Jawa Barat itu adalah posyandu seperti itu atau pendopo gitu ya kalau di Jawa Barat. Nah, di Bali itu di setiap desanya punya banjar yang selama ini digunakan untuk kegiatan agama dan kegiatan kebudayaan. Yang kemudian kami coba inisiasi pergerakan ini atau pada banjar-banjar yang ada di Bali untuk dijadikan sebuah pusat kreativitas dan inovasi masyarakat yang langsung dilirik sama Pak Erick Thohir ini kayaknya pergerakan yang kemudian bisa menghasilkan banyak inovasi di Bali dan oleh karena itu mereka mendukung dan mensupport kami dalam pergerakan untuk mengaktifasi banjar-banjar yang ada di Bali, 10 banjar sebagai pilot project yang ada seluruh totalnya itu adalah sekitar 13.000 banjar yang ada di Bali untuk pergerakan kreatif dan inovasi bagi masyarakat. Peluncuran program Banjar Creative Space yang didanai oleh Kementerian BUMN untuk mengaktifasi 10 banjar di Bali menjadi pusat kreativitas dan inovasi masyarakat. Berkolaborasi dengan berbagai simpul yang mana proses celebrating ini atau proses merayakan ini adalah proses merayakan kemandirian dan proses inovasi yang telah kami lakukan selama berbulan-bulan lamanya. Nah, oleh karena itu ini adalah, sebuah pemodelan yang kemudian bisa banget dikontekstualisasikan, tadi sempat ngobrol di awal sama Mas Aji, kita tidak hanya akan bercerita tentang kisah success story, tapi justru kita akan sharing bagaimana sih sebenarnya caranya dalam melakukan proses aktivasi ekonomi kreatif atau aktivasi ekosistem dalam sebuah, wilayah dan daerah. Nah, ini adalah 8 langkah untuk memimpin perubahan yang kami dapatkan dari John Kotter ya, ini adalah sebuah teori manajemen perubahan yang kemudian bisa digunakan oleh teman-teman semuanya di kota manapun dan dengan kondisi apapun bisa dilakukan perubahannya. Ini adalah, sebuah, hasil pemodelan dari yang kami lakukan di Bali. Nah, sebenarnya tadi yang kami ceritakan di awal, tentang Bali itu adalah kemudian skripsi yang, saya lakukan, yang dituliskan kemudian menjadi sebuah naskah skripsi ya. Jadi, itu adalah kami melakukan sebuah, proses, ini adalah tim kami, ada Ais, ada Bona, dan ada Ilham, nanti mudah-mudahan bisa perkenalan satu-satu ya. Dan ini adalah sebuah yang kita selalu sebut beyond solution atau melebihi dari solusi yang kemudian diharapkan. Karena kita justru pulang dari Bali itu bawa 3 teman-teman. Yang pertama bawa solusi bagi masyarakat Bali karena pada akhirnya komunitas itu bergerak dan bahkan sampai didanai, sampai mendapatkan kemandiriannya. Lalu yang kedua, itu nah kisah yang tadi barusan itu dituliskan menjadi skripsi dan menjadi hadiah sarjana bagi saya. Lalu yang ketiga itu adalah pulang-pulang karena melihat keberhasilan proses yang dilakukan di Bali kayaknya bisa nih dikontekstualisasikan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami kristalkan menjadi sebuah startup bernama Discovery Project. Nah, ini adalah sebuah proses di mana kalau kita yakin dan menjalankannya dengan sepenuh hati atau mindful, maka kita nggak hanya dapat solusinya aja kok, tapi pasti justru itu yang kita dapatkan adalah beyond daripada solusi sendiri. Nah, keberhasilan proses aktivasi ekosistem inklusif di Bali atau ekonomi kreatif di Bali menginspirasi kami untuk mereplikasi pergerakan ini pada daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dengan kontekstualisasi nilai lokal kedaerahannya. Nah, ini adalah
yang kami lakukan di Bali tidak melulu perubahan dilakukan karena sebuah permasalahan yang terjadi, justru potensi di masa yang akan datanglah yang menjadi sebuah energi yang memantik perubahan besar. Jadi ini adalah sebuah teori manajemen perubahan yang kami coba tadi kontekstualisasikan dan modelkan. Yang pertama itu kita justru mulai dari the big opportunity, dari peluang besar yang ada di masa yang akan datang, karena akan beda energinya. Kalau kita bergerak karena urgensi, karena ketakutan, karena kekhawatiran itu biasanya kita bergeraknya malah justru lelah gitu ya dan cepat capek gitu karena energinya beda. Tapi kalau kita justru bergerak karena peluang yang ada di masa yang akan datang, justru energinya akan berbeda dan akan lebih langgeng pergerakannya. Nah, ini adalah 8 langkah yang kemudian kami lakukan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dalam melakukan proses aktivasi ekosistem dan melakukan perubahan bagi masyarakatnya. Yang pertama itu adalah create sense of urgency. Ini yang kami lakukan di Bali di awal tuh tadi, yang kemudian memunculkan sebuah urgensi melalui sebuah narasi yaitu redefining the future of Bali. Nah, kemudian narasi itu dibumikan dan ternyata banyak banget yang mau ikut bergabung bersama kami untuk melakukan sebuah pergerakan. Nah, nanti Mas Aji, kalau misalkan kita Mas Aji dan Mas Rido nih mau atau Bang Rido ya mau melakukan proses perubahan dan aktivasi ekosistem di Pontianak, harus menemukan dulu apa narasi yang paling tepat untuk Pontianak sehingga nanti bergerak berdasarkan urgensi yang kemudian terjadi dari peluang di masa yang akan datang. Lalu langkah yang kedua itu adalah build guiding coalition ya, nggak usah langsung banyak, tapi mulailah dari tim-tim kecil atau tadi cukup 2,5% dari sebuah populasi yang ingin dilakukan perubahan. Langkah yang ketiga adalah silakan dirumuskan strategic vision, visinya mau kemana dan inisiatif-inisiatif kegiatan atau program yang akan dilakukan. Atau tadi dalam tahapannya sebenarnya udah masuk ke tahapan collaborate ya, tahapan mengkolaborasikan. Lalu yang keempat baru deh buka seluas-luasnya, cari teman-teman yang kemudian mau secara sukarela bergerak untuk melakukan proses perubahan yang sama dengan semangat yang sama. Itu adalah langkah keempat. Yang kelima, enable action by removing bars. Jadi singkirin dulu deh apa yang kemudian menjadi selama ini menjadi bar atau selama ini menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan proses perubahan. Jadi dibersih-bersihin dulu jalan menuju perubahannya. Yang keenam adalah generate short term wins. Ini adalah sebuah proses yang menjadi penting karena kita harus menceritakan terus bahwa proses perubahan ini sedang terjadi dan sebenarnya menghasilkan loh. Oleh karena itu kami di Bali pada saat di 2 bulan dan 1 bulan di 2 bulan itu yang kami lakukan adalah pas datang langsung bikin Instagram bahwa kita mau bikin sebuah pergerakan yang diinisiasi oleh masyarakat Bali. Semua cerita-ceritanya ketemu dengan siapa, apa proses yang dilakukan, mengalami kemenangan-kemenangan kecil apa, itu semuanya diceritakan sehingga banyak yang kemudian ingin ikut tergerak bersama kami. Lalu yang ketujuh adalah di sustaining acceleration, kemudian di roadmap kan gitu ya supaya tetap sustain perjalanannya. Dan yang terakhir adalah institute the change atau dikristalisasi perubahannya menjadi sebuah bentuk yang kemudian bisa menjadi wadah bagi perubahan tersebut. Atau kalau di Bali pada saat kemarin kita melakukan institute the change yaitu dengan menjadikannya sebagai sebuah komunitas penggerak yang ada di Bali. Nah, setelah kemudian perjalanan berhasil di Bali, ini adalah eksplorasi yang kemudian kami lakukan dari tim The Local Enablers dan Discovery Project dalam aktivasi ekosistem inklusif daerah di seluruh Indonesia. Yang paling baru kami sedang menitipkan 2 anak-anak muda di Kendari, di Sulawesi Tenggara, yang kemudian sedang 2 bulan di sana, nanti sama pergerakannya apa yang mau kita lakukan di Bali dan di Kendari, Sulawesi Tenggara, yaitu untuk mengaktifasi ekosistem ekonomi kreatifnya, karena kemudian potensi yang ada di masa yang akan datang itu sedemikian besarnya. Nah, salah satu yang kemudian juga sedang kami lakukan itu adalah tadi karena ingat ada yang ngomong dari Lombok ya, jadi ingat bahwa kita juga lagi berproses di Lombok, yaitu mengaktifasi ekosistem inovasi lingkungan ya, justru karena memang sesuai dengan kontekstualisasi yang dibutuhkan pada masyarakatnya, maka tema-tema yang terjadi itu justru akan sangat berbeda dengan daerah-daerah yang kemudian sudah diaktifasi. Jadi kalau di Bali itu kenapa ekonomi kreatif? Karena kita 1 bulan pertama udah paham karakteristik masyarakat Balinya. Kalau di Lombok itu kan karena dia mau sedang diaktifasi sebagai salah satu
pariwisata yang kemudian sedang berkembang-berkembangnya gitu ya, pariwisatanya dipikirin tapi pada saat kita sampai sana ternyata nggak ada yang ngurusin tentang lingkungannya. Oleh karena itu kami, menginisiasi sebuah pergerakan untuk aktivasi inovasi ekosistem inovasi lingkungannya. Nah, jadi sangat tergantung pada kontekstualisasi pada daerahnya. Nah, ini adalah ekosistem inklusif The Local Enablers. Ini yang, kami miliki ekosistem ini di Bandung, kolaborasi si muda dan para expert. Ini adalah, anak-anak muda yang ada di Bandung, rata-rata usianya masih di 20-an, tapi berkolaborasi dengan para dokter, para ahli yang kemudian punya keahlian di bidang manajemen, di bidang, sosial, di bidang lingkungan, dan di bidang-bidang lainnya yang kontekstual dengan kebutuhan yang kami butuhkan sebagai anak-anak muda untuk berlari pada lorong-lorong yang diberikan oleh para expert untuk menciptakan suatu perubahan besar dan inovasi pada lingkungan kemasyarakatan. Ya, mungkin itu aja teman-teman semuanya, Mas Aji dan Mas Rido, atau Bang Rido dan Bang Aji, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mari terhubung, ini adalah nomor saya dan boleh follow-follow-an juga di Instagram. Ini adalah Instagramnya Discovery Project, Finding Direction, dan Instagramnya The Local Enablers. Banyak insight yang kemudian bisa kita ceritakan di di Instagram, dan mudah-mudahan banyak titik-titik kolaborasi yang bisa kita lakukan ke depannya. Mungkin itu aja Bang Rido, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ceritanya menginspirasi dan next-nya kita bisa langsung main ke Pontianak nih. Itu aja Bang Rido, Nah, terima kasih banyak. baik, terima kasih Kang Ais. Kita beri applause virtual dulu nih buat Kang Ais nih. Ya gimana ya? Applause virtual. Jadi menarik sekali apa yang udah disampaikan oleh Kang Ais ya, dan sangat komprehensif sebenarnya bahwa yang namanya perubahan itu ternyata bukanlah sesuatu yang hanya mimpi gitu ya, tapi kita bisa memang mengenerate dari awal tahap-tahapannya, dan itu memang adalah tahapan yang memang harus dilalui oleh siapapun yang ingin melakukan perubahan. Yang paling penting adalah kita perlu memahami dulu ya, memahami konteksnya, memahami apa sih yang ingin kita buat ya, ataupun objeknya seperti apa. Nah, itu proses-proses yang namanya mungkin empathizing ya, Kang Ais ya. Jadi kita pahami dulu, baru kita memang membuat sesuatu yang memang itu sangat diperlukan oleh masyarakat ataupun objek inovasinya gitu. Ini Bang Dezan udah raise hand ya. Oke, untuk kesempatan pertama boleh nih. Silakan Bang Dezan untuk bertanya langsung ke Kang Ais. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Rido, Pak Haji, teman-teman IPT Untan yang telah menyediakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bang Faris Prima. Perkenalkan saya Dejan Tarunajaya, Mas, founder dan CEO dari Betukang.id dan ketua dari Start Pontianak. Jadi Start Pontianak ini ya kumpulan lah daripada founder-founder yang ada di Kota Pontianak yang mempunyai visi untuk memudahkan anak muda yang ada di Pontianak ketika mereka ingin membuat sebuah startup atau ekonomi digital atau ekonomi kreatif. Mereka tuh punya wadah gitu. Mereka mau lari kemana untuk belajar tuh mereka ada tempatnya gitu. Dan memang gak mudah ya Mas ternyata untuk membuat ekosistem. Kita sendiri juga sedang mencoba untuk silaturahmi ke kampus-kampus gitu. Sekelas perguruan tinggi saja masih banyak gitu yang masih seperti menutup diri gitu untuk kita coba untuk kolaborasi gitu. Bahkan startup-startupnya aja gitu, ketika kita coba ajak kolaborasi, kita ajak sharing gitu, ketemu, itu juga masih banyak yang menutup diri. Bisa mungkin mereka tidak punya waktu atau memang tidak mengerti gitu, maksudnya tujuan kolaborasi ini apa gitu. Tapi kita tetap mempunyai harapan, tetap mempunyai visi yang besar, karena kita yakin ketika memang ekosistem ini terbentuk, itu akan memudahkan semua orang gitu. Siapa saja yang memang betul-betul ingin belajar, ingin mempunyai tempat bernaung, itu pasti ada gitu. Jadi saya tadi tertarik dengan sebuah narasi yang dimunculkan ketika kita ingin membuat sebuah perubahan tuh tidak melulu tentang masalah gitu. Karena kan kita para founder nih kan ketika ingin membuat sesuatu di distract-nya tuh selalu berpikir harus cari masalahnya dulu Mas.
gitu. Sedangkan tadi saya ngelihat ada gebrakan bahwasanya jangan terlalu berpikir mencari permasalahan, tetapi lihat juga peluangnya. Nah, ini mungkin jadi pandangan baru kita yang ada di Pontianak untuk ketika memang tidak ada permasalahan yang bisa diulik, kita masih punya potensi yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita ulik gitu. Yang jadi pertanyaannya, Mas, kalau misalnya kita permasalahan itu kan kita biasanya berpikirnya masalahnya apa, terus kita pikir coba buat produknya yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ada nggak cara yang lain gitu, perbedaan antara mengembangkan sebuah gerakan atau sebuah produk yang memang berawalnya tuh dari kita ngelihatnya ada potensinya gitu. Karena kan kita selama ini kan yang kita buat kan dari permasalahan gitu, Mas. Nah, ini menarik sekali bagi saya. Apakah ada perbedaan antara ketika kita ingin membuat sebuah gerakan dari permasalahan atau dengan melihat potensi yang ada? Seperti itu aja, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dezan. Mungkin boleh langsung dijawab kali ya, Kang Ais ya, biar diskusinya lebih langsung nyasar pertanyaannya. Silakan, Kang Iya, Ais. oke. Terima kasih banyak Bang Dezan ya. Ini adalah sebuah konsep yang kami sebenarnya selalu lakukan ya di dalam mengaktifasi sebuah ekosistem. Mulainya itu dari potensi yang ada di masa yang akan datang. Dan pada saat kami cari literaturnya ternyata ada loh. Namanya vision first design thinking. Nah, saya nanti akan share di apa namanya di kolom chat bagaimana teman-teman bisa membaca nantinya kalau dalam melakukan perubahan itu tidak melulu tentang bagaimana dari masalah, tapi vision first design thinking, tapi dari visi. Kalau biasanya kita melakukan design thinking atau apa namanya bersolusi itu dari pertama problem, terus melakukan solusi, menciptakan solusinya, terus membuat prototipenya, terus dapat feedback baru nanti ke mau kemana visinya gitu ya. Nah, ini bisa dibalik sebenarnya dari visi yang kita temukan atau potensi di masa depan yang akan kita coba kejar, baru nanti dirunut pada kondisi hari ini melihat dari potensi di masa yang akan datang ada gap apa yang kemudian harus diisi. Nah, jadi menemukan gap ini adalah sebuah balik lagi sebenarnya ke masalah. Oh, kita mau mengarah kepada titik A, yaitu potensi yang akan ada di masa yang akan datang. Tapi ternyata kondisi hari ini memungkinkan untuk kita masih lihat ada gap-nya ada di B, C, D, E, F, G. Nah, itulah yang kemudian kita fokuskan untuk kemudian direduksi dan seenggaknya gap-nya itu apa namanya, perdekat atau ditutup gitu ya. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya mudah. Pertama dari visi, dari potensi masa depan yang akan kita coba kejar atau kita ketahui potensinya itu kemudian, bisa kita dapatkan di masa yang akan datang, lalu diturunkan menjadi problem. Jadi tadi ya, menemukan gap antara kondisi masa depan yang diharapkan dan kondisi hari ini yang terjadi. Itu menjadi problem, lalu melakukan eksperimen untuk mereduksi gap tadi, lalu mendapatkan feedback, baru nanti sampai pada outcomes-nya. Nanti saya akan share bahan bacaan yang kami biasa share di Instagram kami di The Local Enablers, banyak insight yang kemudian teman-teman bisa baca. Dan ini pas banget pertanyaannya Mas Dezan, memang kadang-kadang kita suka bingung sih, kalau kita melakukan perubahan dari masalah kan sudah biasa ya, tapi kalau melakukan perubahan dari potensi masa depan yang mau kita tuju, itu gimana ya caranya? Dan ternyata itu ada, yaitu vision first design thinking. Nanti akan saya share untuk lengkapnya Mas Dezan di kolom chat ya. Terima kasih banyak Mas Dezan. Siap, terima kasih juga Mas Faris. Oke, clear ya. Jadi potensi di masa depan ya. Kata kuncinya adalah potensi di masa depan. Terus gimana kita bisa melihat gap dengan kondisi yang ada di yang ada di saat-saat ini gitu ya, Kang Ais ya. Oke, makasih banyak Bang Rido dan Bang Haji udah memberikan kesempatan. Yang pasti sebenarnya kalau saya ingat di 2 sampai 3 tahun yang lalu kita penuh ya, penuh dengan kolaborasi gitu, penuh dengan ngomongin tentang kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Nah, bentuk selanjutnya dari kolaborasi itu adalah ekosistem Bang Rido. Jadi next-nya kita coba bangun ekosistem yang kuat dan mandiri di Pontianak. Saya siap bantu, siap terbang ke Pontianak. Mudah-mudahan ada kesempatan yang membawa ke sana. Dan yang udah hadir di hari ini harus menjadi inovator-inovator. Nah, ini
Saya mau buat tantangan nih buat Bang Ridho nih, jadi kerjaan nih buat Bang Ridho nih ya. Ini harus disimpan nomornya satu-satu ya, nggak boleh hilang, harus diikat. Karena teman-teman yang hadir di sini adalah para inovator yang kemudian tentunya ingin dan punya kesempatan untuk berkontribusi. Nah, ini ada salah satu yang kemudian kami temukan juga pada saat mengaktifasi ekosistem di Lombok, di Bali, di Jawa Timur dan beberapa daerah di Indonesia, sekarang itu tidak harus berpaku pada daerahnya Bang Ridho, Bang Aji, tidak harus berpaku pada Pontianak. Nah, di sini terbukti ya tadi di dalam yang ngedaftar itu udah ada dari Lombok, ada dari Pontianak, ada dari Manado dan dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Nah, karena di era digital ini tidak lagi penting tentang masalah geografis, Bang Ridho dan Bang Aji. Yang penting justru adalah connected atau terhubung gitu ya. Jadi selama dia connected dan dia mau berkontribusi pada ekosistem manapun, dia bisa berkontribusi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan teman-teman yang sudah hadir di sini kita ikat terus silaturahminya, kita tetap jaga silaturahminya karena yang lebih mahal dari materi yang barusan atau nanti materi yang akan disampaikan oleh Bang Dani dan di sesi-sesi ini, justru yang paling mahal itu adalah silaturahminya. Sepakat ya, yang lebih mahal itu adalah silaturahminya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini dijaga terus. Katanya tadi Bang Aji mau bikin hub ekosistem di Pontianak, jadi silakan langsung serbu aja Bang Ajinya, supaya kita tetap connected satu sama lain dan silaturahmi ini terjaga. Mungkin itu Bang Ridho, menunggu banget bagaimana kita nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk langsung ke Pontianak, atau kalau teman-teman ada kesempatan lebih dulu main ke Bandung, tolong dikabari ya, tadi nomor saya sudah disebar, nanti juga saya akan coba share di kolom chat. Nanti kalau misalkan datang ke Bandung, kita akan sambut satu kompi. Itu dia, mungkin itu aja Bang Ridho dan Bang Aji, terima kasih banyak. Nextnya Bang Dani, saya mohon izin juga untuk mengikuti, tapi kayaknya nggak bisa full nih Bang Dani. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di sini. Mungkin itu Bang Ridho, terima kasih banyak. Ya, makasih Kang Ais. Jadi Bang Aji juga udah gercep tuh bikin collaboration space via grup WhatsApp group. Jadi teman-teman yang mungkin bisa dilihat di kolom chat, itu Bang Aji udah menyediakan collaboration space. Jadi nanti kita menjadi mungkin salah satu-satunya webinar yang ada follow up-nya nih. Gara-gara Kang Ais nih ya dan TLE. Udah ada instruksi Kang Ais gercep ya wis, kita langsung eksekusi. Ya ini jadi pintu gerbang aja Kang Ais ya, karena nanti akan terus mengalir kan. Ya kolaborasi kecilnya akan terus mengalir. Nah, kita harapkan ini nggak cuman hanya selesai di ruang webinar, tapi juga nanti bisa lanjut di kopdar berikutnya tuh ya. Insyaallah. Silakan bergabung di kolom di grup kecil kita Bapak Ibu. Jadi cuma 2,5% kita nggak juga berharap banyak-banyak, tapi yang pengen bergerak yuk kita bareng-bareng deh insyaallah. 2,5% ya. Oke. Mungkin itu teman-teman, keren sekali ya. Jadi untuk sesi pertama ini kita sudah banyak mendapatkan insight dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat siapa saja teman-teman yang udah mendengarkan ya, mendapatkan wawasan mungkin ya, dan pada akhirnya bisa memberikan memang dampak kepada komunitas yang saat ini teman-teman sedang jalani.